Ini pengadilan, ada di bawah kekuasaan undang-undang. Kok hak saya dirampas? Ya baik, jadi gini Habib, ini adalah persidangan Habib, persidangan negara. Persidangan negara, bukan persidangan pemerintah. Coba kita mematuhi semua perintah di persidangan ini. Kalau Habib tidak memenuhi perintah di persidangan, maka Habib akan mendapatkan seperti ini. Kan untuk membaca dakwaan. Terima kasih majelis. Sidang hari ini, saat ini, saya kalau diperintahkan untuk hadir dalam ruang sidang, saya jalan. Hari ini, detik ini, saya sangat menghormati sidang, saya sangat menghormati proses hukum. Saya siap hadir, duduk di ruang sidang sesuai amanat undang-undang. Jadi Habib, sekarang ini adalah masalah pandemi COVID, itu mendunia, bukan cuma kita. Gempar, Habib Rizik Syihab tantang sumpah mubahalah jaksa. Saya tantang mubahalah, akan ajak anak dan istrinya. Saya akan ajak anak istri saya. Kita bersumpah di hadapan Allah. Siapa yang benar diberkahi Allah, dan siapa yang salah di antara kita dikutuk, dilaknat dan mati dalam keadaan hina. Kita sudah bilang aku tidak, dia tak juga percaya. Maka ta'ala nadu abna'akum nisa'akum semua nabi tahil. Panggil anakmu, ku panggil anakku, panggil binimu, ku panggil biniku. Kita minta mubahalah. Ya Allah, siapa yang berdusta di antara kami ini, laknatlah kami. Kalau dia berdusta, laknat dia. Kalau aku berdusta, laknat aku. Mubahalah namanya. Nabi pernah ngajak orang Nasrani mubahalah. Waktu orang Najran datang, tak berani mereka. Apa kata Nabi? Seandainya mereka janji mubahalah, langsung datang malaikat menarik mereka langsung mubahalah. Hati-hati mubahalah. Habib Rizik Syihab. Kalau ada orang yang berbohong, ada orang yang tidak adil sengaja, ada orang yang sengaja mempersekusi itu ngertos nih, mempersekusi itu ngerjain apa ya, memang itu bahasa, sudah bahasa baru ya, mempersekusi itu, persecution itu apa ya, ya bahasa kita kira-kira ngerjain. Maka penjenengan boleh tandingi dengan mubahalah. Sumpah mubahalah, sumpah tertinggi di atas sumpah li'an. Sumpah li'an, sumpah laknat. Mubahalah itu di atasnya itu. Mestinya mubahalah itu orang yang berlawanan kita ajak bersama-sama. Tapi kan nggak mungkin mereka mau. Maka begini, penjenengan seperti yang dilakukan Habib Rizik itu, ngajak anak istri berkumpul, kalau bisa di kolong langit seperti sholat istisqa itu, di luar, dan duting begini. Ini bukan berarti angka 1 atau melaknat angka 1, bukan. Ini syahadat ya, jadi baca syahadat dulu, kemudian bersumpah, nyatakan saya tidak bersalah, begini seterusnya, sejujurnya apa yang terjadi. Jika saya bohong, moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala melaknat saya, istri saya, dan keluarga saya. Berat sekali memang. Semuanya harus begini. Ini tanda syahadat, tanda tauhid. Laknat kami ya Allah, laknat kami ya Allah, azab kami ya Allah, azab kami ya Allah. Tapi kalau ternyata Jokowi dan rezimnya, tanpa polisinya, mereka yang zalim, mereka yang mengkhianati rakyatnya, mereka yang menyebabkan Indonesia sengsara. Laknat 7 turunannya ya Allah, azab 7 turunannya ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Soroti persidangan Habib Rizik Syihab, Rocky Gerung mengatakan dia jadi umpan rezim yang panik.
Gelora.com. Pengamat politik Rocky Gerung mengomentari soal persidangan Habib Rizik yang digelar secara offline. Akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diketahui Yas Suparman Nyompa mengabulkan permohonan Habib Rizik terkait pelaksanaan sidang secara offline. Rocky Gerung bersama Hasbeno Arif pun membahas persidangan Habib Rizik yang menuai polemik lantaran sempat tak bisa digelar secara offline. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rocky Gerung pun membahas hal tersebut. Pada awalnya, Hasbeno sempat bertanya kepada Rocky mengenai persidangan Habib Rizik yang sebelumnya digelar secara offline. Padahal, Habib Rizik meminta untuk digelar secara offline. Namun diketahui terdapat alasan pandemi sehingga tidak harus digelar secara online. Dirinya mempertanyakan perbedaan perlakuan dengan sidang lain. Menurut Rocky, Habib Rizik telah menjadi semacam umpan untuk mengukur kedalaman politik Islam dan potensi oposisi. Habib Rizik ini dia semacam umpan untuk mengukur kedalaman politik Islam, untuk mengukur ketajaman media dan mengukur potensi oposisi. Jadi dia menjadi umpan dari rezim yang panik, ujar Rocky dikutip beritahits.id. Lebih lanjut, Rocky menyebut dalam kondisi saat ini pemerintah sudah buta terhadap sejarah. Menurutnya, persoalan Habib Rizik Syihab bukanlah tentang pidana, melainkan pelanggaran hak asasi manusia. Sialnya Habib Rizik ada di dalam suatu setting kultur politik yang mengklaim defisit ada kontras moral. Habib Rizik Syihab sebagai petugas rakyat dan Jokowi sebagai petugas partai. Orang tetap menganggap Jokowi tidak peduli dengan hak asasi manusia karena masalah Habib Rizik bukanlah soal pidana, melainkan pelanggaran HAM. Jelasnya dikutip beritahits.id. Padahal menurut Rocky, Presiden Jokowi juga berkali-kali melakukan kerumunan yang sama seperti yang dilakukan Habib Rizik Syihab. Baru-baru ini Presiden pergi ke wilayah mana itu dan juga menimbulkan kerumunan. Soal persidangan Habib Rizik Syihab, menurut Rocky, Habib Rizik harus diperlakukan sebagai individu, bukan tokoh yang dianggap masyarakat sebagai sesat. Rocky menyebut hal ini sebagai upaya untuk mengkritikkan supaya sebuah kelompok yang dilibatkan belakangnya adalah simbol-simbol Islam. Dia pun menyayangkan lantaran Habib Rizik diadili bukan sebagai warga negara, melainkan sebagai tokoh Islam. Habib Rizik Syihab harus diperlakukan sama seperti Jokowi sebagai individu. Gak ada soal di situ mau kepala negara, kalau betul melanggar aturan dan kerumunan, lakukan hal yang sama. Jadi ini yang disebut sebagai upaya untuk mendiskreditkan. Dia tidak diadili sebagai tokoh negara, melainkan sebagai tokoh Islam. Bahaya, ungkapnya. Rocky menyebut bahwa pihak istana juga secara diam-diam melakukan survei terhadap pendukung Habib Rizik. Oleh karena itu, Rocky menyebut pihak istana merasa panik sehingga melakukan sebagai macam cara untuk menyudutkan Habib Rizik Syihab. Kalau ada orang yang berbohong, ada orang yang tidak adil sengaja, ada orang yang sengaja mempersekusi itu ngertos nih, mempersekusi itu ngerjain ya memang itu sudah bahasa baru ya, mempersekusi itu, persecution itu apa ya, ya bahasa kita kira-kira ngerjain. Maka penjenengan boleh tandingi dengan mubahalah. Sumpah mubahalah, sumpah tertinggi di atas sumpah li'an. Sumpah li'an sumpah laknat, mubahalah itu di atasnya itu. Mestinya mubahalah itu orang yang berlawanan kita ajak bersama-sama, tapi kan nggak mungkin mereka mau. Maka begini, penjenengan seperti yang dilakukan Habib Rizik itu, ngajak anak istri berkumpul, kalau bisa di kolong langit seperti sholat istisqa itu, di luar. Dan duduk begini, ini bukan berarti angka 1 atau melaknat angka 1, bukan. Ini syahadat ya. Jadi baca syahadat dulu, kemudian bersumpah, menyatakan saya tidak bersalah, begini seterusnya, sejujurnya apa yang terjadi. Jika saya bohong, moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat saya, istri saya, dan keluarga saya. Berat sekali memang. Semuanya harus begini. Ini tanda syahadat, tanda tauhid. Laknat
Jokowi dan rezimnya, dan Pak polisi-polisinya, mereka yang zalim, mereka yang mengkhianati rakyatnya, mereka yang menyebabkan Indonesia sengsara,